Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, Ustadz lagi marahin gua. Tarik, kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah ha'aman. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral, khususnya kepada mereka yang selama ini menghina iman kekristenan, yang mengolok-ngolok, yang mencemooh dan menertawakan iman kekristenan, seolah-olah mereka sudah ahli surga, sudah pegang kunci surga, padahal sudah ditetapkan masuk neraka, ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah ditetapkan masuk neraka ingin membawa kita ke surga? Ini tidak masuk akal Bapak Ibu. Makanya tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Ingat ya, Tuhan tidak senang kepada orang yang menyesatkan orang lain. Sudah tersesat dan menyesatkan lagi. Ini sangat aneh tapi nyata Bapak Ibu. Inilah yang sering kita lihat di sekitar kita. Mereka sesat tetapi ingin mencoba menyesatkan kita. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Nanti akhir zaman akan muncul nabi palsu, akan muncul guru palsu, akan muncul pengajar palsu, di mana mereka berkeliaran di sekitar kita untuk mengajak kita supaya kita mengikuti ajaran mereka, mengikuti gaya mereka, masuk ke agama mereka yang katanya masuk surga, padahal mereka sendiri ditetapkan masuk neraka. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatamma maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan masuk neraka. Masih adakah orang Kristen yang mau mengikuti agama mereka, yang mau mengikuti ajakan mereka? Ingat, mereka sudah ditetapkan masuk neraka, sudah ditentukan masuk neraka. Jadi jangan sampai ada orang Kristen yang mengikuti kemauan mereka, ajakan mereka, apalagi menjadi bagian daripada agama mereka. Di luar Yeshua HaMashiach, di luar Yesus Kristus, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita lanjut membahas pernyataan Ustadz Kainama. Setelah kemarin dia katakan bahwa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu hanya according to atau hanya tulisan menurut mereka, oleh karena itu dia tidak mau pakai, tapi dia mau pakai hanya untuk fight atau bertarung. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan kembali pernyataannya. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter. Menurut ya? Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to, maka itu saya nggak mau pakai. According to, maka itu saya nggak mau pakai. According to, maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight, itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Kita akan lihat apakah Kainama benar-benar tidak mau pakai keempat Injil itu. Kita baru saja mendengarkan pernyataan Kainama bahwa dia tidak mau menggunakan keempat Injil tersebut karena ditulis according to penulisnya. Tapi pada kesempatan lain, Ustadz Kainama justru menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Pada video berikut ini Ustadz Kainama menceritakan bahwa ada Ustadz yang menyanggah kliennya soal Yesaya 42 ayat 1, karena Ustadz ini sudah melihat dari literatur Yahudi bahwa apa yang disampaikan Kainama itu salah. Oleh karena itu, Ustadz ini meminta Kainama untuk mencabut pernyataannya. Gantinya mengakui kesalahannya, Kainama malah marah dan bersikeras dengan pendapatnya. Berikut videonya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Besulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum gak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah aku ya. Ini aku aja. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak.
Aku cuma mau bilang aja, bos, juragan, para ahli-ahli yang di battles itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, ustadz lagi marahin gua. Tarik, kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah ha'amat. Feruah ha'amat. Itu nggak ada lagi. Gimana, saudara? According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Teman-teman dengar sendiri pengakuan Kainama. Bahwa jika Yesaya 42 ayat 1 ditarik maka iman Islamnya juga ditarik, dan otomatis Yohanes 16 ayat 13 yang terdapat nama nabinya tidak ada lagi. Dari sini kita lihat justru Kainama menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Padahal tadi katanya dia tidak mau pakai keempat Injil itu karena ditulis menurut Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kembali kita lihat, Ustadz Kainama menjilat ludahnya sendiri. Entah udah berapa banyak ludah yang sudah dia jilat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak tahu dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau 219. Tahun 218 atau 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau 219. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti Revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Dan itu adalah orang sesat yang ingin mencoba untuk menyesatkan kita, orang yang sudah berada di dalam terang. Kita dulunya sesat, Bapak Ibu. Kita dulunya buta akan pengetahuan, buta akan rohani kita, buta akan hal kerajaan surga. Lalu kita dibenarkan oleh firman dan kita dibukakan, disingkapkan oleh firman Tuhan, disingkapkan oleh Yesus. Jangan kita sudah berada di dalam terangnya Tuhan, kita keluar dari terang Tuhan, kita berada dan masuk ke dalam kegelapan lagi. Ya, jangan sampai seperti kata firman Tuhan, orang buta menuntun orang buta. Lihat tadi bagaimana orang sesat menyesatkan orang lain. Sangat parah sekali, saudaraku, dan ini sangat tidak disenang oleh Tuhan, dan Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang menyesatkan orang lain. Alkitab menggambarkan orang-orang penyesat, Bapak Ibu. Mereka lebih baik diikatkan batu di lehernya lalu dicemplungkan ke laut atau dicemplungkan ke sungai. Begitu gambaran para penyesat. Jadi Tuhan sangat murka kepada si penyesat. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah bagi mereka yang mengadakan penyesatan itu. Bapak Ibu ingat, mereka sudah ditetapkan masuk neraka, berada di dalam neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Kalau kita bertanya, adakah orang yang tidak berdosa?
Tidak ada. Semua manusia berdosa. Kemana orang berdosa? Ke neraka. Berapa lama di neraka? Kekal. Apa arti kekal? Selama-lamanya. Abadi abadan. Tidak akan keluar lagi kalau sudah masuk neraka. Dan neraka itu ditetapkan untuk orang yang berdosa. Dan tempat orang-orang berdosa adalah neraka. Jangan sampai kita yang sudah dibenarkan oleh firman, dosa kita sudah dicucikan oleh firman Tuhan, lewat kematian dia di atas kayu salib, kita yang percaya kepadanya sudah mendapatkan hidup yang kekal, dan yang tidak percaya berada di bawah hukuman maut. Jangan sampai kita yang sudah percaya menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Di luar dia benar-benar tidak ada keselamatan. Yang ada adalah kebinasaan. Binasa di neraka, kekal dalam neraka, dan tidak akan saudara bisa bertobat kalau sudah di neraka. Karena neraka itu adalah tempat orang-orang yang berdosa. Ditambah lagi penyesat, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan senang kepada para penyesat. Kiranya melalui video singkat ini kita semua dicerahkan dan iman percaya kita kepada Yesus diteguhkan. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam rumah syafaat saudara, agar melalui pelayanan Habaget, orang-orang di luar sana yang hidup dalam dosa, yang masih terikat dengan dosa, terikat dengan agama, mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih.